Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi sama aku PR Ilahi. Nah, kali ini kita akan membahas ya, mungkin ada beberapa soal yang berkaitan dengan induksi matematika. Mungkin ada beberapa kalian udah bisa banget. Nah, tapi mungkin ada yang masih bingung nih, kok caranya seperti itu? Oke, kita langsung aja ke soal yang pertama. Buktikan bahwa 5 pangkat n-1 habis dibagi 4 untuk setiap n bilangan asli. Nah, karena dia untuk setiap n bilangan asli, kita nggak bisa cuma ngambil contoh, misal n sama dengan 1, n sama dengan 2, n sama dengan 3. Karena bisa jadi dia ternyata tidak terbukti benar untuk n sama dengan 10. Nah, maka dari itu kalau di induksi matematika, kita harus membuktikan untuk apa aja nih? Yang pertama, kita harus membuktikan dia benar untuk n sama dengan 1. Terus nanti kita bisa pakai asumsi n sama dengan k itu benar. Nah, yang terakhir kita buktikan bahwa untuk n sama dengan k plus 1, dia juga benar. Oke, yang pertama kita langsung aja ya untuk n sama dengan 1. Nah, kalau n sama dengan 1, dia jadi apa? 5 pangkat 1 dikurangi 1. Kita dapat nilai 5 min 1 sama dengan 4. Nah, angka 4 ini pastilah dia habis dibagi 4. Oleh karena itu, untuk n sama dengan 1, dia benar. Nah, yang kedua kita ambil n sama dengan k. Oke, untuk yang n sama dengan k ini kita tidak usah membuktikan, tapi kita cukup mengasumsikan dia benar. Nah, jadi asumsikan dia benar bahwa dia habis dibagi 4. Nah, karena kita mengasumsikan untuk 5 pangkat k min 1 ini dia akan habis dibagi 4, maka ini bisa kita ubah dia menjadi 4p. Nah, karena ini kan kita anggap benar. Setelah itu kita harus membuktikan bahwa untuk n sama dengan k plus 1, si 5 pangkat n min 1 ini juga habis dibagi 4. Nah, ini jadi seperti apa? Oke, di sini kita dapat 5 pangkat k plus 1 dikurangi 1. Nah, ini bisa kita uraikan lah. 5 pangkat k dikali 5 pangkat 1 dikurangi 1. Oke, kalau teman-teman lihat di sini, ini bisa kita uraikan seperti ini. 5 dikali 5 pangkat k min 1. Nah, karena tadi kan yang kita asumsikan habis dibagi 4 itu apa? Yaitu si 5 pangkat k min 1. Nah, berarti kita harus membawa bentuk 5 kali 5 pangkat k min 1 ini supaya ada unsur si 4p. Nah, caranya gimana? Si 5-nya kita keluarkan. Nah, yang di dalam 5 pangkat k min 1. Oke, apakah ini sudah selesai? Nah, belum selesai ya. Karena ini kalau diuraikan, kita dapatnya 5 dikali 5 pangkat k dikurangi 5. Nah, padahal targetnya adalah yang ini, yaitu dikurangi 1. Jadi harus kita tambahkan dengan angka berapa? Angka 4. Oke, selanjutnya gimana? Nah, tadi kan 5 pangkat k min 1 itu kita anggap sebagai 4p. Nah, bisa kita tulis seperti ini, terus ditambah 4. Nah, karena keduanya sama-sama dikali 4, maka angka 4-nya bisa kita keluarkan. Jadi 5p plus 1. Oke, kalau udah dapat hasil perhitungan seperti ini, maka otomatis untuk n sama dengan k plus 1, yang jadinya 5 pangkat k plus 1 dikurangi 1, dia kan ujungnya adalah 4 kali 5p plus 1. Karena dia dikalinya kan bilangan 4 ya. Nah, karena dia dikali bilangan 4, maka otomatis dia akan selalu habis dibagi oleh angka 4. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua ini dia hampir sama dengan soal yang pertama. Bedanya mungkin di rumus dan juga yang membaginya ya. Nah, oke, langsung aja untuk n sama dengan 1. Ini jadi berapa? Jadi 1 dikali 1 plus 1. Nah, sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, angka 2 pastilah habis dibagi oleh angka 2. Yang kedua, kita pakai n sama dengan k. Nah, untuk n sama dengan k, rumusnya menjadi k dikali k plus 1. Ini kita asumsikan benar. Nah, karena kita asumsikan dia habis dibagi 2, maka bisa kita tulis sebagai 2p gitu ya. Nanti fleksibel tergantung soalnya seperti apa. Kalau misal dia habis dibagi 5, berarti bisa kita ubah 5p. Kalau habis dibagi 3, bisa kita ubah jadi 3p. Nah, yang selanjutnya kita harus membuktikan dia benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, ini jadi apa? Jadi k plus 1 dikali k plus 1 plus 1. Nah, ini kalau kita uraikan jadi k plus 1 dikali k plus 2. Oke, ini caranya gimana ya? Ada yang punya ide nggak? Oke, ini bisa kita uraikan ya.
Nah, cara penguraiannya ini cukup mudah. Caranya gimana? Nah, yang pertama di sini kan kita punya unsur si K. Nah, K kalau dikali K plus 1 itu bisa kita tulis dengan K kali K plus 1. Nah, sisanya adalah plus 2 dikali K plus 1. Oke, nah tadi ingat ya, K dikali K plus 1 itu sama dengan apa? Sama dengan 2P. Nah, jadi bisa kita ubah dia menjadi 2P plus 2K plus 1. Ini bisa kita sederhanakan jadi 2 kali P plus K plus 1. Nah, jadi udah kita dapat ya hasil dari K plus 1 kali dalam kurung K plus 1 plus 1 atau mungkin N sama dengan K plus 1 untuk N dikali N plus 1 dia akan menghasilkan 2 dikali P plus K plus 1. Karena di rumus yang terakhir ini hasilnya itu dia dikali 2, maka otomatis dia akan selalu habis dibagi oleh bilangan 2. Oke, kita lanjut ke nomor yang ketiga. Nah, di sini ada buktikan 3 pangkat 2N min 2 habis dibagi 8 untuk N bilangan asli. Nah, caranya masih sama seperti dua soal yang di awal. Yang pertama kita harus cek dulu apakah dia benar untuk N sama dengan 1. Nah, untuk N sama dengan 1, kita dapat 3 pangkat 2 kali 1 min 2. Nah, hasilnya adalah 3 pangkat 2 min 2, yaitu 9 min 2 sama dengan 7. Nah, di sini kita dapat angka atau hasilnya adalah 7. Sedangkan kita ketahui bahwa 7 itu tidak habis dibagi oleh angka 8. Nah, karena dia tidak habis, maka otomatis tidak terbukti bahwa 3 pangkat 2N min 2 itu habis dibagi 8 untuk setiap N bilangan asli. Jadi nggak berlaku ya teman-teman ya. Kita masih ada soal lagi ya supaya makin yakin nih. Kira-kira kalian masih bingung atau enggak? Nah, di sini buktikan N pangkat 3 plus 2N habis dibagi 3 untuk N bilangan asli. Oke, seperti biasa yang pertama kita pakai N sama dengan 1. Nah, di sini hasilnya 1 pangkat 3 plus 2 kali 1 sama dengan 1 plus 2 sama dengan 3. Nah, otomatis 3 akan habis dibagi oleh angka 3. Oke, yang kedua untuk N sama dengan K, ini bisa kita asumsikan bahwa K pangkat 3 plus 2K itu habis dibagi 3. Maka di sini bisa kita asumsikan dia sebagai 3P. Nah, ingat belum selesai karena kita harus membuktikan bahwa benar bahwa N pangkat 3 plus 2N habis dibagi 3 untuk N sama dengan K plus 1. Nah, ini kita tulis seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita uraikan, kita dapat K plus 1 pangkat 3 plus 2 kali K plus 1. Nah, untuk penguraiannya bisa kita pakai seperti ini. K plus 1 kali K plus 1 kali K plus 1. Nah, yang terakhir sama dengan 2 kali, plus ya. Ini plus 2K plus 1. Nah, caranya gimana nih? Oke, karena yang masing-masing ini sama-sama punya K plus 1 bisa kita keluarkan. Nah, sisanya berarti ini masih K kuadrat plus 2K plus 1. Nah, kita tambah dengan apa? Kita tambah dengan angka 2. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita punya K plus 1 ini dikalikan K kuadrat plus 2K plus 3. Nah, setelah itu gimana teman-teman? Oke, ini bisa kita uraikan lagi. Nah, masing-masing ini kita kalikan dengan K plus 1 ya, yang K kuadrat plus 2K plus 3. Nah, hasilnya seperti apa? Kita punya K pangkat 3 plus 2K kuadrat plus 3K. Lalu yang belakang ada K kuadrat plus 2K plus 3. Setelah itu silahkan disatukan yang variabelnya sama dan juga pangkatnya juga sama. Nah, ini kita hasilkan 3K kuadrat. Terus yang selanjutnya ada apa nih? Ada 5K. Nah, plus 3. Oke, ini kita pindah ke kiri ya. Oh ya, ini yang 5K nggak usah kita operasiin, nggak apa-apa. Ini tetap 3K plus 2K plus 3. Nah, kenapa nggak kita operasikan? Karena yang 2K-nya mau kita tarik ke sini. Oke, 2K plus 3K kuadrat plus 3K plus 3. Nah, karena tadi kan yang K pangkat 3 plus 2K itu sama dengan 3P. Nah, sisanya itu adalah
3K kuadrat plus 3K plus 3. Oke, ini masih bisa kita sederhanain ya, karena mereka sama-sama punya angka 3. Nah, 3-nya kita keluarkan jadi 3 kali P plus K kuadrat plus K plus 3. Bukan 3 ya, 1. Nah, ini jawaban akhirnya. Nah, jadi terbukti benar untuk N sama dengan K plus 1, ternyata N pangkat 3 plus 2N itu habis dibagi 3. Jadi untuk pembuktiannya itu terbukti. Oke teman-teman semua, itu tadi beberapa soal dan pembahasannya untuk di materi induksi matematika. Kalau kalian punya pertanyaan boleh banget langsung tulis aja di kolom komentar. Yuk semuanya jangan lupa belajar dan berdoa ya. Sukses selalu. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.